5, 4, 3, 2. Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung. Dan kembali kita akan ngobrol sama Dennis Aziz. Halo teman-teman. Sehat, Nis? Sehat, alhamdulillah Oke. bro. Sehat. Kemarin kita udah banyak ngobrol dan respon cukup menarik, Nis. Banyak menarik. banget respon. Iya. 2 hari 10.000 viewer. Dan pertanyaannya banyak banget bicara tentang mesmerism. Mesmerism, oke. Oke, nah, jadi mungkin kali ini kita akan perdalam gitu ya. Apa sih sebenarnya mesmerism itu gitu? Dan Oke. mungkin kemarin kita udah ada icip-icip nih, Ya. udah ada teaser tentang mesmerism kan, Oke. bahwa mesmerism itu satu metode gitu ya, yang ditemukan oleh Franz Anton Mesmer. Anton Mesmer yang dia menyembuhkan lah ya, Ya, intinya ya. menyembuhkan. Jadi mungkin ini kalau kita bicara sesuatu yang medik dan non medik ya. Iya betul, keduanya. Keduanya dan mungkin ini bisa jadi jalur alternatif kali ya. Iya, betul. Oke, dan mungkin ya kita akan lebih dalam lagi berbicara tentang mesmer dan akan kita kaitkan dengan energi pastinya. Ya, pasti. Nah, pertanyaan gini nih, Oke. bagaimana mesmer bisa menyembuhkan orang? Start dari situ dulu nih. Start dari situ, oke. Oke. Oke, malam teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi begini, kalau pertanyaannya bagaimana Mesmer bisa menyembuhkan orang ya? Oke. Kita bicara dari orangnya dulu, atau dari klien atau dari orang yang mungkin kita bilang sakit ya. Nah, orang sakit itu atau orang yang kurang sehat ya, itu sebetulnya sumbernya tuh atau bahasa energinya tuh ada sebuah alur energi atau vibrasi yang getaran di dalam tubuhnya tuh dia tidak bergetar seharusnya. Oke, jadi basicnya ada alur energi yang nggak selaras. Ya, nggak selaras. Mungkin kita bisa bicara kalau misalkan contohnya nih, jalanan macet, itu tuh ibarat kayak di badan ada arus energi yang macet. Nah, sehingga terjadilah apa ya, mungkin sakit, tidak enak badan dan sebagainya. Ya, sama mungkin kayak orang mengalami sebuah kemacetan di jalan, pasti dia punya rasa, minimal ada beberapa orang mungkin punya rasa jengkel dan sebagainya. Nah, ini bayangin aja kalau ini tuh alur energi tuh ibarat seperti siklus jalan raya itu sendiri. Oke, jadi ada alur energi yang nggak selaras. Nggak selaras. Ketidakselarasan itu membuat jadi sakit. Jadi gitu. sakit, betul sekali. Gitu. Soalnya ada satu penelitian nih bahwa ketika kita menyelaraskan spiritual energi, Ya. itu akan menyelaraskan yang fisik gitu. Ya, betul. Jadi pernah baca riset lah tentang itu gitu. Nah, ya, terus gimana tuh penyembuhannya itu terjadinya seperti apa? Oke, penyembuhannya terjadinya begini, simple sebetulnya. Energi kita tuh kan sebetulnya kalau kita gambarkan gitu ya, imajinasikan tuh sebenarnya satu rentang tangan gini tuh sebenarnya itu tuh lingkup energi tubuh manusia. Itu yang di luar ya, shield. Nah, Shieldnya tameng lah ya. tameng, ya itu tuh sebenarnya energi manusia satu rentang ini. Nah, energi-energi yang di dalam dia juga punya energi-energi sendiri. Jadi kayak organ-organ tubuh tuh mereka punya energinya masing-masing. Oke. Nah, Oke. ada part yang energinya kurang bergerak atau berjalan dengan lancar, itu dengan teknik penyembuhan terapi ini, itu sebetulnya hanya dilancarkan aja si energinya. Jadi dengan beberapa cara dan teknik, nanti energi yang macet itu dia Dilancarkan. sehingga nanti dia akan mengalir, dia akan berjalan seharusnya lagi, dan lama-lama mulai terjadi kesembuhan di sana. Oke, jadi tadi si Riset baru ingat yang neliti namanya Dietrich Klinghardt. Oke. Jadi dia bilang bahwa kalau kita ngeberesin spiritual, Ya. kita akan ngeberesin semuanya gitu. Semuanya. Maksudnya itu dia bicara tentang energi Ya, sih. ya. Nah, berarti Unis ini belajar gimana caranya energi yang macet jadi lancar. Ya, betul. Nah, gimana caranya? Caranya, nah caranya ya dengan sebuah teknik tertentu sebetulnya. Ya intinya sih sebetulnya yang pertama caranya kita pasti bentuk teknik ini tuh pakai tangan. Oke, Nah, jadi karena disentuh. Disentuh, ada disentuh, ada berjarak. Gitu. Karena kan gelombang elektromagnetik manusia tuh yang tadi dia tuh sebenarnya udah ada di luar tubuh tuh dia ada satu rentang ini tuh dia ada di luar tubuh. Nah kadang-kadang si gelombang elektromagnetik ini itu lapisan-lapisannya kalau dari luar sini aja dia sudah kurang oke, biasanya nanti ke dalam sini dia semakin tidak oke. Gitu. Jadi kadang-kadang dengan tanpa disentuh pun tapi menggunakan si tangan ini untuk melakukan penyembuhan, itu akan terjadi karena energi yang tidak lancar tadi itu jadi terlancarkan gitu. Dan kita murni menggunakan
energi tubuh dan energi alam yang diselaraskan. Itu yang nanti akan dipakai untuk penyembuhan. Jadi kata kuncinya energi tubuh, energi alam. Ya, betul. Kalau ini energinya sekarang lagi macet nggak saya? Kan rada-rada nggak enak. Oh lapar. Oh, lapar. Orang lapar rungsing tuh hitam tuh. Ternyata lapar. Ternyata lapar. Oke. Nah, berarti kan poinnya adalah Unis memanfaatkan energi Ya, betul. untuk membuat energi si klien ini Ya. yang macet Ya. diselaraskan. Ya, betul. Nah, pertanyaannya adalah waktu Unis belajar mesmer pertama kali yang dipelajari, yang dikasih tahu sama gurunya apa sih? Pertama kali belajar energi itu sendiri. Nah, boleh dijelasin nggak? Jadi sebenarnya yang pertama diajarin tuh bagaimana kita merasakan energi tubuh kita sendiri itu. Itu kan sebenarnya energi itu subtle ya. Sifatnya dia tuh sangat Sabtu maksudnya halus. ya, sangat lembut Oke. sekali. Nah, sebenarnya cerita sedikit di belakang ya. Waktu sebelum belajar teknik ini pun mungkin di part 1 kemarin ya, kita udah bercerita, saya dengan Kang Abu tuh kan kita belajar prana ya, Bro ya. Kita belajar prana. Sejak itu sudah pasti ada channel-channel energi yang terbuka lah di dalam tubuh gitu. Mengingat kita SD kan? SD, betul. Sekolah dukun. Sekolah dukun. Lagi-lagi sekolah dukun. Terus? Nah, di situ sebenarnya channel-channel energi itu udah pasti kebuka. Nah, cuman mungkin apa ya, cara merasakannya aja yang lain ketika memang sudah masuk ke yang saya cerita di part 1 kemarin tuh, mulai 2014 saya menemukan sebuah masalah di dalam diri lah. Nah, di situ sebenarnya awalnya tuh simple, hanya merasakan energi tuh banyak sekali. Silakan bisa cari di Google atau dimanapun lah ya. Itu kayak cuman coba tangan di ya, atau tangan digosokkan dulu lalu nah itu tuh semua getaran-getaran itu tuh sebenarnya energi kan. Itu tuh semua energi, bahkan sampai ada nanti di mana titik tuh kita apa ya, kalau Naruto atau Dragon Ball tuh ada sebuah bola energi yang memang berputar. Energi itu kan dia muter sebetulnya. Pada saat kita bentuk dia tuh muter. Oke. Nah, makanya getaran-getaran si putarannya itu tuh terasa gitu. Ada yang rasanya kesemutan, ada yang rasanya hangat, ada yang rasanya dingin dan sebagainya gitu. Nah, pada saat itu saya awalnya makin mengarah ke wah, ini saya kayaknya harus terus apa ya, harus terus cari tahu nih tentang energi. Saya merasakan seperti saya menggenggam bola yang padahal bola itu tidak ada. Jadi Unis ngerasain? Ya, ngerasain. Berat gitu? Berat dan memang dia kayak apa ya? Moy apa bro? Apa ya? Kayak empuk apa? Kayak membang. Kayak Kamehameha? Ya, kayak Kamehameha, betul. Kayak kalau Naruto tuh apa? Rasengan kalau nggak salah. Wah, tuh nonton. Kita nonton ya, ada lah pokoknya. Nah, ya. Itu benar-benar rasain. Pada saat itu sebenarnya percaya nggak percaya atau apa ya? Iya, percaya nggak percaya sih. Oh, ini apa ya? Gitu nih, apa ada sebagainya. Nah, rupanya dari situlah mulai memahami, oh ini yang dimaksud dengan energi yang kata orang, yang kata di internet, yang kata di mana-mana tuh ya cara merasakannya yang paling simpel begitu. Nah, tapi setiap orang bisa kan? Setiap orang bisa karena memang setiap orang punya gelombang elektromagnetik. Itu karena kita semua tuh kan sebetulnya energi. Gitu, cuman ada yang bergetar halus, ada yang bergetar cepat, ada yang bergetar lambat gitu. Makanya ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat gitu. Ini kita nyambungnya mungkin dengan dimensi sebelah lah gitu. Makanya ada yang bahasanya apa ya, ada orang yang sensitif bisa melihat sesuatu hal yang tidak orang lihat. Nah, itu frekuensi dia bisa menangkap getaran energi yang bergetarnya secepat itu, tapi dia bisa dapat gitu. Nah, itu dia kenapa saya bilang energi itu segala-galanya, karena energi itu semuanya tuh kita tuh energi gitu. Tubuh kita energi, diri kita energi, nafas kita energi, bahkan ini device yang kita pakai, yang Kang Abu pakai ini semua itu tuh semuanya energi. Itu semuanya energi, mereka tuh bergetar semuanya. Gitu. Nah, pada saat itu saya menemukan itu, terus saya ngerasa oh ini nih, disitulah saya mulai mengolah gitu. Nah, lalu tidak lama ini tuh pas belajar? Sebelum belajar. Jadi Unis sebelum belajar udah mengalami dulu. Habis gitu nyari kenapa gitu. Nah, baru ketemu mesmer. Ya, ketemu mesmer. Selalu perjalanan gitu ya. Selalu karena nemuin aneh dulu terus apa sih gitu. Benar-benar. Karena kan pada saat saya menemukan hal yang pada saat itu aneh ya rasanya ya. Pikiran bawah sadar dan tidak sadar saya tuh menarik untuk next-nya tuh apa. Akhirnya pasti menarik sesuatu yang dibutuhkan. Teknik lah. Ketemu orang lah tiba-tiba, ketemu kondisi lah,
ketemu atau ya guru lah dan sebagainya gitu. Itu pasti itu seleksi alam itu pasti terjadi. Jadi sebenarnya itu tuh semua kenapa bisa hadir ke dalam kita kan itu semua datang karena tarikan apa yang kita butuhkan selanjutnya lah gitu. Kalau untuk saya pada saat itu begitu. Nah, akhirnya saya ketemu lah gitu di materi mesmerism itu sendiri yang dimana memang ngajarinya full tentang keenergian. Itu kenapa saya sangat tertarik gitu karena hampir non-verbal sih, hampir non-verbal healing, hampir ya tidak ada kata-kata. Jadi orang-orang yang ikutan mesmer itu rata-rata dia udah punya pengalaman tentang energi. Ya rata-rata ya. Rata-rata ya. Ya rata-rata Jadi dia udah tahu dan udah ngerti. Iya, iya. Cuman mungkin nggak tahu mau nyalurinnya kemana. Iya, betul. Gitu ya, mau nyalurinnya kemana yang pertama, yang kedua mau nyalurin dengan teknik apa gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi teknik itu sebenarnya kan jembatan. Misalkan pakai cara ini nih, pakai cara manual gitu, ikutin intuisi, durasinya 15 menit dia baru sembuh misalnya. Oh, pakai sebuah teknik yang ada bisa lebih cepat gitu, kayak lewat jalan tol lah gitu. Jadi titik-titiknya pasti gitu. Oke, nah gitu. Ilmu apa sih yang Unis paling dapat waktu belajar mesmer? Jadi sebelumnya nggak ngerti, terus abis gini, iya gitu. Ini nih gitu. Sebenarnya ilmu tentang kesadaran, balik lagi. Jadi begini teman-teman, orang itu pada saat terapi itu tuh mereka tuh masuk dalam sebuah kondisi yang namanya adalah kondisi mesmerik. Nah di situ justru menurut saya mesmerik itu teta. Teta betul. Cuman beda nama aja. Beda nama aja gitu itu istilahnya. Meh beda we nya. Meh beda we, meh keren. Ya oke. Meh mantep. Nah di situ saya iya gitu, orang dalam posisi berbaring mata tertutup tapi dia semakin sadar. Nah itu dia semakin sadar dengan apa? Dia tuh sebenarnya semakin sadar dan aware dengan dirinya sendiri tentang apa yang mereka rasakan, klien-klien rasakan, dan klien-klien butuhkan. Misalkan ada orang nih, kamu punya masalah nggak? Nggak. Oke, coba deh. Dan dia percaya misalnya ngambil sesi. Oke, coba kita ambil sesi dan masuklah dalam kondisi yang tadi ya, kondisi mesmerik. Di situ justru malah ketahuan dia ada masalah atau tidak. Oke, pertanyaannya adalah kenapa tidur tapi justru sadar? Karena gelombang otak theta itu kan berhubungan sama pikiran tidak sadar. Nah itu sebenarnya nggak tidur sih, posisinya aja yang tidur. Tapi dia tidak tidur sama sekali, bukan tidur kayak orang beneran tidur tanpa mimpi masuk gelombang otak delta, bukan. Ini benar-benar stay di theta yang dimana justru berserah ya, kalau mungkin bahasanya berserah. Tapi menarik nih, di Vedanta ada 3 state. Oke. Waking state, Oke. dream state, deep sleep state. Oke. Banyak orang nggak sadar ketika dia tidur ada satu yang terus bangun. Kesadarannya. Ya. Terbukti begitu si wake up bangun dia ketidur gitu, mimpi, kok bisa sadar mimpi? Berarti ada yang menyaksikan mimpi. Nah ketika dia lewat ke bawah di deep sleep, ditanya gimana tidur semalam, nyenyak banget. Nah kenapa tahu? Ya berarti kesadarannya nggak pernah bobo. Gitu. Selalu memantau. Nah berarti kan pertanyaannya adalah ketika si kesadaran ini selalu ada, tapi tidak disadari. Makanya mungkin ketika dia nggak ada masalah, nah mungkin itu lagi concernnya kepada sesuatu yang denial. Iya betul sekali. Gitu ya? Betul sekali. Oke. Gitu. Karena merasa baik-baik saja, merasa tidak ada masalah, gitu. Kayak merasa oke, gitu. Justru menurut saya orang kalau merasa oke dia nggak oke sebenarnya. Nice. Gitu. Kalau dia merasa baik-baik aja, dia nggak baik-baik aja sebenarnya. Jadi orang kumaha kayak lah. biasa aja. Oke, good. Jadi kalau tanya oke nggak tahu. Ya udah selesai. Biasa sih. Biasa. I'm okay. Namun I'm okay biasanya nggak okay. Nggak okay, gitu. Biasanya kalau merasa saya baik-baik saja. Merasa baik-baik aja. Ya, berarti dia masih merasa, berarti tidak baik-baik saja sesungguhnya gitu. Masih ada jeda, pakai merasa. Oh jadi kamu gimana? Saya merasa baik-baik aja. Berarti nggak valid. Iya, masih merasa kan. Gitu. Yang sebetulnya dia pasti tidak akan bilang mungkin atau ya sudah biasa-biasa aja. Aman, santai. Itu menarik ya tadi pengalaman. Nah, sekarang pertanyaannya, Uni sudah dapat ilmunya, dan Uni siap untuk praktek.
Nah, untuk siap prakteknya perlu berapa lama? Nah, kan nggak mungkin sekali langsung praktek ya. Pertanyaan bagus bro. Ini soalnya kan sekarang baca satu buku praktek, ya bisa aja kan? Iya betul. Kan sekarang banyak subagen, ya. Jadi langsung ya biasanya ya? Bukan langsung, justru dia yang menghambat. Menghambat. Kan perjumpaan ke pusat kan cepet kan, tapi ada subnya. Subagen. Oke, nah. Calo. Ya, terus. Oke, jadi ini kalau pengalaman saya ya, pasti mungkin setiap orang berbeda-beda. Cuman ini pertanyaan yang bagus ya kepada Bro Abu nih. Kalau saya pribadi waktu itu, sejujurnya pada saat setelah belajar itu setahun saya pakai dulu untuk diri saya sendiri. Setahun. Oh, jadi Unis trial lah. Ya. Itu bagus. Ya, trial dulu. Trial dicoba, salahnya gimana dan sebagainya. Nah, tahun kedua sambil untuk diri sendiri, sambil mulai ada nggak yang mau coba gitu pada saat itu 2016 itu. Jadi 2015 ya setahun sertifikat ya, 2016 dicoba dulu mulai ada yang 2015 ke 2016 tuh coba untuk sendiri. Nah pas masuk 2016 udah setahun itu tuh baru nyoba sendiri iya, terus ada klien juga iya. Siapa kelinci percobaan pertama? Ada tapi nggak bisa disebut orangnya. Ya ada aja. Oh kalau di keluarga kemarin kayaknya udah ya. Mama. Oh. Pasti mama mungkin nggak enak aja ya. Tuh karunya budak orang ya, klien gitu badannya. Karunya si mamanya. Oke. Gitu. Yang kedua si seorang barista, si Ade. Oh si Ade. Itu agak menarik tuh. Jadi memang KKN ya. Ya oke sih. Jadi orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Iya bagus. Gitu jadi dari keluar sisi orang-orang terdekat ya ada, di luar ada. Nah jadi sambil sambil coba ke sendiri, sambil juga ke orang lain gitu. Nah rupanya efeknya dahsyat pada saat itu. Efeknya cukup wow gitu. Saya sendiri sebenarnya kaget sih. Oh segininya ya gitu. Nah dari situ mulai dari yang klien waktu itu percaya sama saya, terus dia coba dia tuh mulai bicara sama orang lain juga gitu. Jadi mulut ke mulut lah ya bro ya. Coba. Nah, akhirnya makin banyak sampai mungkin sekitar tahun 2018 akhir atau 2019 lah. Nah, itu berarti berapa tahun tuh bro? 4 tahun ya? 16, 17, 18, 19, 4 tahun lah, kita bilang 4 tahun. Nah, 4 tahun ini sebenarnya semua ilmu ini tuh pada saat diaplikasikan ke diri sendiri dan ke orang lain makin matang, dan pada akhirnya saya terus terang saya mencoba untuk memodify ini gimana nih ala saya gitu. Saya tambahin apa ya? Iya benar. Nah, itu. Benar. Jadi cara sendiri pada akhirnya. Jadi tekniknya ini tapi saya bikin jadi gini gitu. Tekniknya 1 tapi saya bikin jadi 5 gitu. Pas pertama klien deg-degan Denis? Deg-degan. Dulu tuh kalau ketemu klien udah sama kliennya deg-degan. Saya ikut deg-degan. Nah, yang begini terus kemana? Jadi dua-duanya terparah rubuh. Apa ya? Nggak jelas gitu perasaan. Jir, ngerakeun atuh Jir, untung karek aya ngomongnya monte ieu adina si Abu gitu. Aing ngilu era atuh. Terus. Dulu tuh jadi awal-awal tuh karena ke orang campur-campur, deg-degan ada, takut ada, takut gagal sebenarnya. Takut gagal, terus deg-degannya karena nanti harus gimana ya gitu, harus ngapain meskipun tekniknya udah tahu gitu. Cuman kan tetap pada saat praktek tuh, pada saat langsung gitu realnya terapi tuh wah bermacam-macam. Memang nggak pernah ada yang sama, setiap orang juga efeknya seperti apa, reaksinya seperti apa. Tetapi tekniknya selalu sama kan? Tekniknya selalu sama. Intinya adalah datang, ya, ngobrol, tidur. Ya kan? Itu. Oke. Udah. Oke. Ngobrol awal. Ya. Apa yang selalu Unis tanya ke klien? Ya itu sebenarnya simpel sih, kayak ya misal orang kliennya, Pak, ya. saya lagi stres Pak. Nah langsung gimana Pak? Tanya stresnya kenapa? Apa masalah yang paling berat dalam hidup saat ini? Saya jomblo Pak. Oke. Itu banyak yang itu. Nah, oke lah kita katakan itu masalahnya ya, jomblo misalnya. Terus misalkan saya coba tanya lagi, atau saya membiarkan klien untuk mengeluarkan segala isi hatinya tentang masalah. Tapi hese kieu mah bobohongan hesenya susah. Nah, maksudnya ya pura-pura gitu. Pak, saya hesenya susah karena berpikir masalahnya apa ya? Mungkin tidak ada masalah kan sebetulnya. Benar, gitu. Hanya mencoba lah.
pura-puranya seperti ini gitu. Tapi kalau orang datang memang percaya terus datang, itu memang pasti dengan dia siap mengeluarkan apa. Kadang-kadang gini teman-teman, ini yang menarik nih. Pada saat trust sudah terjadi dengan saya, orang datang ketemu saya, baru duduk dia udah bilang langsung, saya tuh nggak tahu masalahnya apa. Nah begitu baru ngobrol dia jadi tahu masalahnya. Jadi ada pikiran bawah sadar dan tidak sadar yang ke-crack di sana. Tapi ini benar ya, kalau kita ngomong bahwa mungkin ya, ketika ditanya apa masalahnya, bingung sih. Mungkin karena numpuk, nggak tahu start dari mana kali. Ya, betul. Unis mancingnya gimana? Mancingnya tinggal, itu sebenarnya kalau cara mancingnya gimana panjang ya bro ya. Cuman yang jelas ada mengurut aja sih sebenarnya. Kayak dari mulai nanya masalahnya apa, masalahnya dari apa ya? Oh ya masalah saya di rumah misalnya. Oke. Itu ditanya lagi di rumah tuh dengan siapa masalahnya? Dengan si ini. Oh dengan orang tuanya. Kamu lagi kecil dulu gimana sama? Nah itu nanti ngelebar dia. Jadi si archive arsip emosinya itu dia mulai kebuka ruang-ruang emosinya mulai kebuka dan biasanya satu ruang emosi yang bermasalah kebuka, dia akan membuka yang lain gitu. Nah, teknik mesmerism inilah yang sekarang sudah saya modified gitu ya. Ini yang nantinya finishingnya tuh akan membantu jika ada klien yang memang dia ingatnya cuma 50%-nya gitu. Nah, 50%-nya nanti diberesinnya dalam kondisi mesmerik itu. Gitu. Nanti dengan dan emang banyak orang yang nggak inget. Ya, nggak sadar. Nggak ingat sepenuhnya. Yang nggak ingat sepenuhnya karena mungkin kenapa ya sakit terus padahal nggak ngerasa nggak kenapa-kenapa. Tapi mungkin kalau kita pakai bahasa conscious, subconscious, unconscious, mungkin di unconsciousnya ada sesuatu ya. Betul. Itu kenapa klien beda-beda. Ada yang kadang-kadang sekali dia langsung merasakan perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Ada yang butuh 2 kali, itu karena si ruang-ruang emosinya kan layernya tuh setebal apa gitu dari mulai dia beda-beda. Oke, nah pertanyaannya gini nih. Kan perlu masuk ke state theta tuh. Ya. Kan nggak semua orang berani. Ya. Berarti sebelum ketemu Unis harus tahu dulu apa gimana? Ya, nanti di framing. Pada saat mau ketemu tuh pasti di framing, kasih tahu bahwa bentuk terapinya seperti ini. Oke, tapi rata-rata orang datang, ini yang saya rasakan ya, klien datang itu semua dalam posisinya sudah berserah sebetulnya. Oke. Jadi dia sudah tidak memikirkan udah jalan akhir berarti. Ya, dia sudah tidak memikirkan nanti saya pada saat kondisi theta tuh seperti apa ya. Jadi jarang dong kalau misalnya nanti saya gini nggak jadi jarang, nggak pernah ada malah. Nggak pernah ada. Okay. Alhamdulillah semuanya lanjut, semuanya jalan dan semuanya lanjut. Oke. Gitu bahkan, nah mereka yang datang itu deg-degannya tuh cuman kayak ini first time gitu. Afternya tuh biasanya apa ya, bisa dibilang mungkin nagih bro ya. Ada yang buat maintenance, jadinya maintenance emosi ya, energi, medis non medis. Ada yang memang dia ngerasa ada part-part yang belum selesai nih, akhirnya dia mengambil sesi-sesi berikutnya. Gitu. Awal aja sih biasanya, mungkin itu hal yang wajar. Kenapa? Saya pun pada saat belajar tegang soalnya. Tegang, saya menjumpai teknik-teknik ini tuh tegang sebetulnya. Gimana ya gitu, terus ada perasaan kayak saya kira-kira bisa nggak ya, mampu nggak ya, dan sebagainya gitu. Nah, kan ditidurin tuh. Ya. Gimana sih Unis teknik berdiri kan? Ya berdiri. Dari berdiri. Sekarang sebetulnya udah langsung dari posisi tidur. Karena tidur santai, rileks. Tidur aja. Dia nggak tidur sebetulnya. Dia tuh hanya tertutup aja. Tapi ada yang bener tidur kita nggak pernah ada. Oh, emang dijaganya. Iya, dijaga. Jadi memang kayak posisi si gelombang otaknya tuh dia dibikin stay. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan, kenapa harus digituin dulu? Emang itu bekerjanya di situ? Bekerjanya di situ. Di waktu itu, di kondisi itulah si ruang-ruang emosi dia bisa kooperatif. Gitu. Disitulah si semua denial tertutup. Terbuka. Denial tuh asalnya terbuka. Oh, denialnya terbuka. Dengan gitu volume denialnya turun. Dia nggak ada. Jadi murni dia dari pikiran tidak sadarnya yang semua bicara, yang bicara gitu. Nah, berarti begitu dia itu Unis aja ngobrol? Enggak, sama sekali tidak ada kata-kata apapun. Jadi itu berjalan aja, murni. Terus dia mau A, mau B, mau C, mau ke kanan, mau ke kiri gimana? Ya, nanti klien punya reaksinya masing-masing.
Tergantung emosinya masing-masing. Contoh, Gitu. terus saya sakit hati, nanti dia akan menuju ke situ, nyembuhin sendiri. Ya, biasanya kalau yang udah sampai dalam banget, klien sih beberapa ya, mungkin kita bilang kayak sekitar 50-60% itu pasti menangis sih. Pasti ada nangis, ada yang marah-marah, ada yang badannya bergerak-gerak, bahkan ada yang diam sekalipun ada, dan itu tidak jadi masalah. Gitu. Itu proses healingnya pun tetap terjadi. Pas orang mesmer, naonnya pohon ini. Nah, ini kalau si bro ini ya, Kang Abu ya teman-temannya, pas mesmer tuh benar-benar total surrender. Benar. Karena mukanya pun jadi berubah. Lagi itu nggak difoto sih ya. Kalau difoto kayaknya bisa dilihatin. Itu tuh kayak total aja, benar-benar nggak ngapa-ngapain, benar-benar tidak ada bergerak apapun. Benar-benar dalam aja, total aja, dan nggak ada apa ya, nggak ada pergerakan apapun, nggak ada. Terbilang yang Kang Abu ini terbilang yang pada saat masuk ke dalam kondisi mesmer itu kalem gitu, benar-benar tenang gitu. Tapi di sana Kang Abu ini menemukan yang mungkin ada di part 1 udah cerita ya, tentang si cahaya putih itu sendiri, gitu. Karena Kang Abu sendiri yang cerita sama saya gitu. Itu juga saya zaman-zaman awal-awal kan, jadi kayak wah ini fenomenanya atau reaksinya baru lagi nih, visionnya baru lagi nih di dalam kondisi itu ada orang yang begini. Nah itu semua tuh jadi pelajaran buat saya sebenarnya. Nah satu sesi begitu udah santai. Ya. Berapa lama tuh maksudnya proses? Itu biasanya 15-30 menit. Emang segitu atau emang dipatok segitu? Dipatok. Maksudnya default setiap orang 30 menit atau memang waktu Unis yang ditetapin aja 30? Harus 30 menit. Itu karena optimalnya segitu. Oke. Kenapa nggak kurang? Kenapa nggak lebih? Entah kenapa. Kalau misalkan ini secara research ya, waktu itu maksudnya pengalaman sendiri pegang klien ya. Lebih dari situ udah kurang bagus aja untuk. Jadi sisanya tuh kayak apa ya ibaratnya ya, kayak main-main gitulah. Kalau lagi fokus sama apa, sisanya tuh hanya jadi main-main gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Itu makanya 15-30 menit itu waktu yang optimal. Biasanya si klien itu nanti dia akan bangun dengan sendirinya sebelum 30 menit jika badan, perasaan dan pikirannya tuh udah ngerasa cukup. Dia akan bangun dengan sendirinya. Nah, cuman kalau misalkan sampai 30 menit belum bangun, nanti saya akan bangunkan secara verbal. Ini pasti kan banyak yang penasaran kan yang mungkin yang nonton 99% mungkin belum nyobain kan. Apa komentar pertama ketika orang baru pertama kali di mes begitu zoom? Apa komentar pertamanya? Rata-rata. Begitu ingat Matrix pas si Neo pas masuk ke dalam kondisi kan langsung pas si Neo pas juga it's not me. Kan langsung saya tetap beda kan? Kan itu kan pas dia masuk ke si Matrix kan. Orang-orang yang di mesmer sama Unis, ketika dia pertama kali begitu membuka mata setelah mesmer, apa komentarnya? Aneh. Aneh banget. Aneh. Terus kalau ditanya, sebenarnya Pak kalau udah selesai nih ya, itu pas klien pun nanti pada saat baru selesai itu nggak langsung harus bangun juga. Jadi biasanya dalam kondisi tetap berbaring tuh dia matanya sudah terbuka, itu dia mulai ngerasain. Nanti lama-lama dia bangun duduk, itu dia kayak aneh. Pas ditanya gimana perasaannya? Aneh. Terus kadang-kadang ketawa. Lepas sebenarnya. Lepas. Terus nggak lama biasanya kalau udah jauh, kita udah berpisah lah ya. Saya udah berpisah dengan klien. Nggak lama kadang-kadang kan suka ada kayak update progress lah gimana. Banyak yang kayak ngechat, saya sudah lama tidak pernah menjumpai diri saya sendiri. Itu rata-rata. Saya sudah lama tidak bersama diri saya sendiri. Ini saya sedang rasakan gitu. Itu yang biasanya muncul. Untuk sesi pertama biasanya itu. Yang baru ngambil gitu ya, langsung sesi pertama rata-rata seperti itu. Terus pengulangan itu berapa lama? Apakah harus 5, 2, 3, 4, 5? Itu yang nentuin siapa? Tergantung. Itu biasanya sih dari... Nah, ini ada 2 tipe. Kalau saya sendiri sebetulnya gimana klien nanti minta. Tapi ada klien yang memang pengen dibikinin jadwalnya lah. Kayak, tolong kasih tahu saya kapan harus lanjut. Nah, itu kita bisa lihat progresnya dari komunikasi antara saya sama klien. Selama dia setelah mesmer nih sesi 1, nah itu nanti dia ngupdate progresnya gimana. Nanti kalau misalkan ini udah mulai nih ada masuk ke lapisan-lapisan emosional yang
lebih dalam lagi nih, lebih baru apa segala macam. Nah, nanti di situ dia ayo ambil sesi lagi gitu. Nanti akan beda lagi biasanya. Oke. Nanti habis itu dia ngerasa aneh juga biasanya. Cuman anehnya sudah tidak aneh kayak yang pertama. Kalau yang pertama tuh kan kayak baru. Kayak orang baru nyicipin apa ya? Durian. Mungkin ya, durian. Oh, rasanya gini gitu. Dan yang keduanya meskipun akan tahu kayak rasa yang pertama, cuman dia udah nggak aneh kayak pertama nyobain lah gitu. Kayak nembak ditolak deh. Kalau yang kedua ditolak udah biasa. Udah biasa. Akhirnya ditolak terus. Nah, udah berapa klien nih? Ada dari pertama mesmer? Wah, berapa kepala ya? 200, 300, 400? Ya, kayaknya Dia 200 ke atas, 200 ke bawah? kita bilang kepala ya, kepala. Jadi pengulangan ada dan sebagainya ada ya. Oh. Kita bilang berapa kali aja ya, kalinya aja ya. Oke, kali boleh. Kalinya ya, itu ya udah di atas 150 lah ya, hampir 200 lah kayaknya. 200? Ya. 200 kali? Ya. Oke. Ya berarti 200 kali itu 200 kali ke mesmer. Ya. Ya kan, hitungannya gitu kan? Ya. Oke. Gitu. Oke. Dan bermacam-macam, berbeda-beda, nggak pernah ada yang sama. Menyerupai ada, cuman sama persis nggak ada. Oke. Gitu. Kalau kita ngomongin sukses story mah banyak ya? Ya. Ya maksudnya yang habis mesmer, aduh Pak Denny, saya lebih tenang, lebih apa gitu ya. Dan kan nggak menutup kemungkinan kan. Nah ini kan kita bicara worst skenario. Ada nggak sih yang habis mesmer biasa aja, nggak ngaruh dan naon sih gitu? Oke. Apa sih gitu? Oke, sejauh ini sebenarnya ada yang ini satu orang sih. Dari ratusan itu satu orang, karena memang sifatnya apa ya, menantang. Jadi bukan surrender, justru menantang. Saya pengen tahu kayak apa bentuknya gitu. Nah, jadi perlu bukan butuh berarti ya? Bukan butuh, coba-coba gitu. Coba-coba ya mungkin ada bahasa lah, coba-coba kayak saya mau coba untuk terapi, ya itu it's okay. Cuman ini sudah lebih tinggi dari itu gitu. Jadi sifatnya udah coba gue bisa nggak gitu. Ya sudah, kalau begitu mah sebenarnya kayak nggak usah diterapi aja sih sebetulnya. Cuman pada saat itu tetap penasaran. Nah, memang pada saat itu tidak terjadi si proses terapinya gitu. Tapi nge-mesmer? Enggak sampai ke mesmer? Enggak sampai ke mesmer, benar-benar menolak. Nah, cuma satu dari ratusan kepala, satu. Itu yang benar-benar menantang dan saya jadi paham sih pada saat. Dan ini awal-awal ya teman-teman ya. Itu 2016 itu. Jadi 2016 tuh langsung dapat tuh momen kayak gitu. Setelah dari 2016 ke sini, itu alhamdulillah semuanya tumbang pada waktunya. Tumbang tuh maksudnya ya berhasil gitu, berjalan dengan baik gitu. Oh, jadi kalau misalnya orangnya nggak, ya balik lagi ya, urusan gini mah kan sebenarnya urusan pure yang mungkin Unis jalan terakhir kali ya, jalan terakhir gini. Iya. Udah nyoba ke sini, nyoba ke sini, ya udahlah, terserah lah. Yang penting saya mau membaik, mau gimana, terserah gitu kali ya. Iya. Menarik, bro, Kang Abu. Jadi kalau klien tuh suka cerita sendiri, saya tuh udah kesini, udah kesana, udah kesini, akhirnya saya kesini, gitu. Ujung. Ya sudah, kalau memang ya saya balikin lagi, kalau memang Anda percaya ya memang trust ini yang dibutuhkan pertama ya, lagi-lagi ya. Nah setelah itu ayo kita jalankan sesi terapi ini gitu. Itu cepat sekali. Oke. Gitu. Tapi mungkin gini, kita perlu logic thinking. Ya meskipun emang ada beyond logic ya. Iya. Logic thinking yang Unis bisa ceritain, gimana sih logiknya mesmer, nyembuhin, pengulangan, membaik gitu. Maksudnya pengulangan membaik gimana? Kan diulang-ulang kan, sekali pengulangan lebih baik lagi, pengulangan lebih baik lagi kan. Nah, proses memesmer dan repetisi, membaik kan. Nah, logic thinking perbaikannya tuh dari mana? Oke, kasih analogi yang simpel ya. Kemarin kayaknya di part 1 udah. Itu sama kayak ibarat kue lapis, bro. Misalkan kue lapis nih, bikinnya berapa layer ya? 7 lah ya. 3 tawaf 7 kali. Muternya. Nah, bisa jadi pada saat pertemuan pertama, itu si surrendernya tuh dia bisa mengupas mah buahnya, bro. Apa tuh ya? Memotong lah ya, nge-slice gitu. Sekitar 4 sampai 5 slice. Artinya sisa berapa? Ya, kalau 4 ya sisa 3 lah ya. Nah, ini yang 3 ini dilanjut lagi nanti di sesi berikutnya.
Apakah itu harus terus-terusan datang ke Unis? Nah, itu atau nggak gini, maksudnya terus datang, tapi kalau misalnya udah dapat, udah aja iris sendiri gitu, slice sendiri gitu. Nah, biasanya itu slice sendiri tuh apa ya, banyak sih sebenarnya teknik untuk menjaga itu. Makanya saya selalu bilang sama klien tuh begini, kalau misalkan udah terapi, tolong dijaga tuh energinya sebenarnya. Nah, dijaga energinya karena begini, bro. Kalau orang udah di mesmer tuh dia sebetulnya awareness-nya akan naik. Itu yang pertama. Sehingga kalau sebelumnya dia tahu hal tersebut itu kalau sebelumnya dia tidak tahu hal tersebut atau kondisi tersebut itu tidak mengenakan, after mesmer dia biasanya jadi tahu. Nah, itu yang butuh dijaga. Kalau udah jadi tahu, jangan dilakukan lagi. Oke, ini gitu. straight ke praktikal ya. Ya. Gimana cara jaga energi? Cara jaga energi banyak. Sebenarnya penyadaran sih. Contohnya ya, cara jaga energi salah satunya ya. Kalau secara praktikal ya, itu salah satunya jaga energi itu nyeker sebenarnya. Nyeker. Grounding. Orang nggak apa ya sih. Nah, itu salah satu jaga energi. Atau ini yang simple ya, journaling. Menulis. Tulis aja apa perasaan apa yang dirasa tentang sesuatu hal yang tidak nyaman ya. Itu salah satunya. Itu bisa dilakukan. Kayak dari dua aja, grounding, journaling. Ya. Gimana? Kenapa ini dua bisa ngejaga energi tuh? Kenapa? Karena begitu ada input yang masuk, lalu mulai dia merasakan lagi, oh ini ada yang kurang oke. Pasca mesmer tuh dia jadi tahu ini nggak oke. Nah, itu tinggal dia selesaikan dengan cara dia merilis. Journaling. Lewat journaling bisa, atau sering grounding, nyeker. Itu kan penyelarasan energi semuanya. Gitu. Itu sangat berpengaruh. Gitu. Oke. Gitu. Taunya energi semakin selaras gimana? Biasanya udah kayak nggak ada apa-apa. Udah enak aja, udah nyaman. Semakin selaras, semakin nikmat tuh kayak udah flow. Serba cepat mau apa, serba dapat mungkin ya. Serba dapat mau apa, serba mudah. Itu tuh selaras biasanya. Nah, orang kadang-kadang pengen cepat dapatnya, tapi energinya nggak diurus. Diurus ya, makanya pas udah dapat nggak ada lagi. Cepat juga easy come, easy go. Ya, gitu. Gitu, betul sekali, bro. Oke. Nah, gitu. Terus sekarang kaitannya sama kita kan ingin sehat lah nih ya. Ya. Sehat itu kan juga part bagiannya adalah bagian ke energi gitu kan. Betul. Untuk orang awam yang mungkin ya nggak bisa ketemu Uni sebagai terapi gitu ya, nggak bisa terlalu dalam lah ya untuk mengalami ini gitu ya. Ada nggak tips and trick untuk orang tetap sadar akan energi supaya ya maksudnya gini, ya ini energi nih penting untuk diregulasi nih gitu. Itu tadi 2 tips itu aja. Jalanin. Journaling sih yang paling cukup kuat. Nyatet. Semua apapun yang negatif ya. Tapi ada syaratnya. Nyatetnya jangan pakai tapi. Contohnya saya ini nggak suka nih sama kondisi ini. Tapi sebenarnya dia nggak. Nah, itu tuh jangan. Jadi itu tuh ibarat apa ya? Ibarat orang udah buang tapi dia telan lagi apa yang dia buang. Nah, itu tuh nanti akan muter sendiri nanti dia. Tuh orang banyak banget sih yang ngomong gini. Tapi. Jadi gini, tapi itu kan sebenarnya dipakai buat apa ya, menyelah ya, untuk jadi melindungi gitu, melindungi yang sebenarnya dia tuh harusnya waktunya udah keluar, tapi kenapa ditutup pakai si tapi, jadi makan lagi. Oke, jadi ini secara praktikal untuk ngejaga energi grounding. Ya, salah satunya grounding, journaling ya. Oke. Gitu. Atau self talk bisa, itu juga salah satunya. Maksudnya? Ngobrol sama diri sendiri aja, apa yang sebenarnya nggak nyaman, jujur gitu. Jujur, misalkan saya nggak nyaman nih, ya. Tapi lagi-lagi nggak pakai tapi penghalang ya, nggak pakai tapi. Oke. Cukup dikatakan aja, itu pasti mengobati, cobain aja, dicoba aja, itu pasti mengobati. Gimana? Startnya gimana misalnya? Misalkan nih menjumpai sebuah kondisi, lalu perasaannya dongkol atau nggak enak, nah bisa saat itu, bisa juga pada saat memang ada momen, misalkan break dulu atau gimana. Nah, itu biasanya kan yang kemarin di part 1 ya, orang dalam kondisi panik atau dalam kondisi emosi tuh banyak sekali kayak kata orang tua dulu atau orang-orang teknik-teknik yang lama lah, tenang dulu, tarik nafas dulu gitu kan, tarik nafas dulu. Kenapa? Nah, karena ya lagi-lagi ya, pada saat tarik nafas otomatis mau nggak mau kita akan jadi fokus sama nafas, pasti di situ terjadi transformasi kesadaran. Sebenarnya dimensi kesadaran tuh berpindah
secepat itu begitu kita mengatur nafas gitu. Nah, nanti sudah mulai tenang, itu pasti masih ada tuh sebenarnya. Jangan sampai cukup di tenang itu aja. Nah, begitu ada, tik apa yang rasanya nggak enak, rasanya nggak nyaman, coba mulai self-talk, diucapkan, oh iya, saya tadi memang nggak enak gini-gini, oh saya tadi memang salah. Bisa jadi kondisinya yang sebelumnya dia menyalahkan, itu bisa jadi dia yang mengakui, oh iya memang saya yang salah. Dia menyadari bahwa, oh iya salah. Karena apapun kan sebenarnya yang terjadi itu gimana kita, cerminan kita kan sebenarnya. Respon. Ya. Gitu. Dan ini tuh lagi rada musim ngomongin tentang inner child nih. Inner child, oke. Pernah nggak? Pernah. Ya kan? Luka batin. Luka batin. Ya kan? Masa kecil. Kayaknya aku banyak inner child deh. Gitu. Jadi sedikit-sedikit inner child gitu. Tapi pun menariknya, ada orang yang memang pengen terus-menerus ada di kondisi mentalnya nggak beres. Kenapa? Supaya jadi alasan. Aku kan gini, kamu harus ngerti aku dong. Jadi dia istilahnya ngukut-ngukut. Memelihara. Jadi akhirnya memelihara penyakitnya, dan dia menjual kesedihan. Dan dia menjual, ya itu tadi ya, penyakitnya. Pertanyaan, inner child di mesmer bisa disembuhin nggak? Bisa, dapat sekali. Rata-rata itu kok, klien tuh rata-rata itu. Oke. Justru pas part inner child, ini saya punya klien nih, ketiga dia ngambil sesi, inner child yang paling kena. Di situ justru si klien paling nangis, paling habis di situ dia. Paling nangis. Ada yang langsung pertama ketemu, ada yang di keberapa baru ketemu. Jadi macam-macam ya, teman-teman, sekali lagi, jadi nggak pernah selalu sama gitu. Jadi gimana keluhannya, gimana part mana yang mau diselesaikan gitu. Itu di ketiga, saya lupa pada satu ketiga atau keempat, itu justru baru mulai masuk ke part inner child. Kebalik, biasanya inner child di awal. Nah, ini baru masuk dia karena memang siapnya di sana. Di situ dia cukup bereaksi dan habis-habisan pada saat dalam kondisi mesmerik. Gitu. Nangis. Terus abis nangis apa dan lain-lain? Udah dia jadi banyak diem sebetulnya. Karena mungkin peralihan rasa. Ada sesuatu yang dirilis. Kayak ibaratnya dia pada saat datang tuh, kantong minum dia tuh penuh sama emosi. Nah, after terapi tuh dia dibuang. Nah, dia merasakan kekosongan. Yang dimana nanti akan diisi lagi oleh semesta. Gitu, apa yang dia butuhkan sebenarnya. Sebelumnya dia nggak bisa ngisi itu, kenapa? Penuh. Begitu diisi sama semesta, luber, keluar. Nah, ini pada saat dia sudah kosong, dia diisi lagi. Gitu. Rata-rata perubahan perilaku orang yang setelah di mesmer dan berhasil, apa sih? Oh, disikap sih. Sikap? Lebih apa? Lebih tenang aja sih. Lebih tenang, lebih mawas, intuitif, itu sudah pasti. Peka gitu, intuitif. Terus saya punya klien yang habis di mesmer, dia jadi sering menyumpai sebuah kejadian, tapi dia sebelumnya mimpi dulu. Ada sign? Ya, jadi signnya secepat itu. Itu jadi macam-macam. Yang jelas udah pasti intuitif, ada sikap, ada respon. Terus apa namanya? Ya better life lah ya. Better life. Rata-rata pun ini satu nih yang selalu dialami hampir rata-rata. Seleksi alam dengan lingkungan sekitar. Yang asalnya kayak temennya banyak, tiba-tiba temennya mulai sedikit, ganti teman baru. Oh, ini sih. Nah, itu ganti circle-nya. Ganti circle. Jadi tahu. Kita hijrah nih. Hijrah. Iya, betul. Ya, hijrah. Kan hijrah bukan urusan ganti baju kan? Bukan urusan ganti baju. Salah satunya ganti circle. Betul juga. Sekali. Gitu. Hijrah tuh kan sebenarnya transformasi kan. Yes. Tapi yang terjadi memang di dalam rasa dan diri kan gitu. Jadi dalam bentuk yang tidak terlihat yang sesungguhnya mah gitu kan. Pantes anehnya. Apa yang aneh, bro? Ya maksudnya, kenapa teman jadi kurang? Ya. Terus, ya banyak keanehan setelah dia menyadari sesuatu bahwa itu realitas. Iya, betul. Teman berganti dan sebagainya. Aneh, memang dia, klien-klien itu cerita aneh, memang kayak aneh. Kadang-kadang masih ada yang agak, wah bentrok nih, nggak bisa nerima kenyataan gitu bahwa teman-teman gitu. Tapi dia menyadari, oh rupanya, mohon maaf, toksik ternyata yang sebelumnya gitu. Orangnya? Lingkungannya toksik. Oh, lingkungannya. Dan dia, tapi kalau lingkungan toksik kan nggak bisa dirubah. Nggak bisa, kita yang berubah. Kita yang berubah. Ya, betul. Oh, makanya dia pindah circle. Makanya dia pindah circle dengan sendirinya. Dia tiba-tiba menjumpai teman-teman yang baru, dengan cara yang baru, dengan bahasan yang baru, dan sebagainya. Gitu. Dari sekian banyak pasien nih, reaksi yang paling sadis. Ada yang sampai maraton lari-lari nggak?
Sugan, kan lagi saking gimana, pasti maraton gitu hari. Ada reaksi apa yang paling edan gitu? Kalau sampai maraton mah, berarti pas mau mesmer harus pakai sepatu ya bro? Bisa jadi, bisa jadi. Yang paling edan tuh sebenarnya yang di part 1 diceritain sih. Orangnya kecil. Oh, yang nendang itu? Nendang kursi, iya. Nendang kursi yang pada saat itu saya pakai ruangannya untuk terapi. Saya aja mau gotong sendiri kursinya cukup berat gitu dorongnya gitu. Ini sama kaki dia cuma satu kaki dia tendang itu kursinya bisa geser yang cukup jauh. Itu salah satu sih, itu pengalaman juga yang cukup wow pada saat itu 2016 itu. Dan itu juga menjadi salah satu kayak wah ini jadi selalu apa ya, pelajaran dan gambaran gitu bahwa oh sebesar ini emosional dia. Dan ini kalau ini klien ini tuh besarannya inner child memang ininya. Tapi rata-rata inner child berarti. Gitu. Begitu ceritanya. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Tips sehat nih. Tips sehat ya? Tips sehat, energi oke, vibrasi oke, good life gitu. Dari perspektif mesmerism supaya menjaga kesehatan apa aja? Selalu menyadari diri sendiri aja sih. Itu aja. Menyadari diri sendiri itu maksudnya? Nah, mungkin apa ya, kayak hadir sepenuhnya. Jadi jangan kita ada di sini tapi pikiran di mana-mana. Oke. Itu karena begitu pikiran di mana-mana tuh energi kan terpecah tuh. Oh, pikiran kemana-mana tuh ngebuat energi jadi pecah. Pecah. Kalau kita present, hadir seutuhnya, 100% ya? 100 energinya penuh. Nah itu salah satu tipsnya. Oke. Itu butuh dilatih itu teman-teman, emang cukup sulit. Tapi gimana cara latihan Unis aja ya secara pribadi? Ya. Cara Unis melatih untuk be present. Be present ya. Yang simple, paling basic lah, yang paling sering orang kayaknya juga udah pada tahu. Rasain nafas aja. Gitu. Atau kalau lagi duduk gini, ya bener coba-coba bener-bener duduk, cobain latih bahwa kita lagi duduk di sini, tangan kita nempel di sini, terus badan kita nempel di kursi ini dan sebagainya. Nah itu bisa membuat kita present. Dirasain. Karena semuanya ada di rasa kan, ada di ranah rasa ini kan. Gitu. Itu tips sehat sih sebenarnya. Gitu. Sisanya plus yang tadi ya, grounding, sering-sering apa ya, kontemplasi, sering-sering ngobrol sama self talk. Gitu. Oke. Itu yang ngebuat kita bisa tetap menjaga lah ya. Ya, terjaga energi. Tapi ini keren sih yang tadi bahwa ketika pikiran kita overthinking, loncat depan, loncat belakang, simply bahwa ketika dia pecah-pecah, energinya pecah-pecah juga. Betul. Makanya kadang-kadang mungkin sering mengalami atau dengar cerita orang diajak ngobrol pas sudah lama-lama, tadi gimana? Oh iya, sering banget. Nah, itu tuh sering banget. Dia tuh ada di situ badannya. Cuman energi dia terbagi-bagi ke masalah apa mungkin, ke energinya kebagi ke rumah, kemana, ke anak, apa mungkin dan lain-lain. Mantan. Kalian jomblo ya? Nah, udah jomblo tapi belum punya mantan. Oh, itu perlu di mesmer kayaknya. Kebayang nggak, jomblo belum punya mantan? Berarti kan pernah bobogohan kan? No. Tapi mungkin dia lebih lepas kan? Lebih lepas. Mungkin ya bro? Mungkin sih. Mungkin. Ya oke. Dan itu energi ya. Terakhir, Sang Maha Energi itu Tuhan nih. Ya. Ini mungkin perspektif lah ya. Ya. Apa makna Tuhan buat Unis? Wah, Tuhan sama dengan energi sebetulnya. Makanya kalau bahasa saya tuh energi ketuhanan. Gitu. Jadi selalu apapun kita bertindak apa segala macam itu kita dengan beserta dengannya sih. Gitu. Menyadari itu aja tuh sudah bersatu dengannya kan sebetulnya. Gitu. Jadi dengan beliau. Gitu. Segala-galanya lah, karena energi segala-galanya kan, ya otomatis Sang Pencipta pun segala-galanya lah. Oke. Nice. Gitu. Thank you, Nis. Ya. Sama-sama. Kita akan bedah di beberapa episode berikutnya kali ya. Pas nanti ketemu lagi. Buat episode 2 ini bareng Unis, mungkin ada final statement. Final statement ya. Bro, sering dengar kata egois. Itu kan kayaknya katanya tuh kayak cukup negatif lah ya. Egois. Iya, cukup negatif mungkin ya, cukup negatif. Stigma lah gitu. Tapi untuk saya pribadi, kalau perihal energi diri sendiri,
justru egoislah kita untuk menjaga energi diri kita sendiri. Karena dari situ kita hidup, dari situ kita bergerak. Gitu. Jadi kata egois ini menurut saya valid, untuk egoislah untuk kita menjaga energi kita sendiri. Jangan seenaknya kita, jangan kayak terlalu untuk orang lain, terlalu yang sebenarnya kita sendiri tahu itu nggak jadi udahan ya, dikit. Ini menarik nih. Egoislah untuk menjaga energi kita sendiri. Untuk menjaga diri sendiri. Ya, tapi ini, ya kalau kita ngomongin pakai bahasa pasar ya, egois itu kan sesuatu yang nggak baik. Ya, betul. Kalau kamu sekarang cuma mikirin energi kamu, berarti kamu nggak mikirin yang lain. Nah, gimana pendalamannya? Pendalamannya gini, sering dengar orang kita pakai cap atau berbuat baik, tapi sebenarnya dia tidak sanggup melakukan itu. Contohnya ini ada di beberapa klien ya gitu. Dia berusaha untuk jadi penerang di tengah-tengah kondisi yang kacau di lingkungan keluarganya, tapi keluarganya nggak terang, dianya jadi makin gelap. Dia ngerasa menerangi, dan merasa harus, yang sebenarnya dia tidak sanggup. Artinya apa? Artinya dia tuh lagi lupa sama dirinya sendiri dan dia tidak menjaga energi dia sendiri. Nah, dia tuh kasihin aja sama orang-orang di sekitarnya energinya. Tapi nggak terlalu ngefek juga. Rupanya apa? Pada saat after terapi, ketemu terus terapi, dia menyadari, oh iya saya nggak harus gitu ya. Yang terjadi apa? Dia mulai baik-baik saja. Dan dia mulai paham apa yang harus dia jaga. Yang sekitar pun baik-baik saja ternyata. Mungkin bahasa kerennya self love. Ya. Jadi menjadi egois terhadap diri sendiri, artinya adalah self love. Kalau gitu terakhir nih final statement. Ini baru beneran udahan. Final statement. Tetap yang tadi. Itu udah final itu. Ya udah, itu yang paling final ya. Final. Nih, thank you. Ini dapat banget. Mungkin kalau ada perspektif, saya pernah ngomong gini nih, bahwa orang jahat itu adalah ketika dia no keluar dan yes ke dalam. Artinya apa? Mau di luar berantakan, mau di luar rugi, nggak penting. Yang penting aku yes. Naik satu level orang baik. Orang baik yes keluar, tapi kadang-kadang no ke dalam. Bener nggak? Tapi orang sadar, yes keluar, yes ke dalam. Jadi yes ya. Jadi yes. Itu artinya mungkin dengan egois energi tadi, bahwa penting untuk berhenti jadi orang baik dan jadilah orang sadar. Nah, Terima kasih. Terima kasih.